menyedihkan sih Mas. Apa tuh? Orang yang ini ya, ada seseorang yang meninggal dengan cara seperti itu, sia-sia ataupun sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan, kata mereka. Kalau saya tahunya hanya sedikit Mas, cuman dari ceritanya itu kan ya istilahnya yang top-topnya itu Mulyana. Yang sekarang cuman kadang bisa bikin dia bisa melihat ya. Kalau orang mungkin maaf ya tunanetra tapi bisa mendengar, itu tak kalah azan Mas. Dia hanya bisa mendengar satu suara, itu azan. Bahkan ketika kita kesini pun dia tidak bisa melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di Gerbang Antar Dimensi dan kita lagi ada di daerah Temanggung. Mas Ame. Betul. Mas Ame sebelumnya sudah pernah ke Temanggung? Sudah kemarin pas survei tempat. Berarti 2 kali. Dua kali. Tapi sama ya. Ya, jadi ini sebelum nanti kita sedikit cerita tentang Temanggung nih Mas. Iya. Waktu kesini apa yang menarik Mas Ame ketika mengajak saya ini kebalikannya untuk datang ke sini? Iya. Yang menarik banyak, terutama di jembatan ini dan jembatan sana. Ini ada 2 jembatan Om. Iya. Ada jembatan baru yang dibangun 2015 sama jembatan kereta api di sana gitu. Dan banyak banget urban legendnya di sini. Yang salah satunya yang aku dengar itu tentang perempuan berbaju merah yang sering mengganggu pengendara. Dan ada juga perempuan katanya kepalanya doang. Iya. Terus sama ada cerita seru juga tentang musibah ya yang katanya berkaitan sama urban legend di sini. Itu mobil kecelakaan di sini gitu. Di sini ya. Di sini. Ya, ini sebelum nanti Mas Ame mungkin saya sudah merasakan beberapa energi ya. Saya datang ke sini itu untuk kedua kalinya Mas kalau saya, tapi ini untuk pertama kalinya di jembatan ini. Jadi tahun 2016 itu saya pernah penelusuran jalur kereta api nonaktif jembatan kereta api Kalikuas yang ada di sana. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih dalam nanti saat kita kunjungi. Tetapi mungkin Sobat Javanika nggak asing ya kalau dengar kata Temanggung gitu. Tentunya setiap daerah, setiap kota itu punya toponim atau nama nih Mas. Nah, kota Temanggung ataupun Kabupaten Temanggung ini, kawasan Temanggung kita sebutnya ya, itu terkenal dengan komoditasnya yaitu tembakau gitu. Dan keberadaan dari wilayah Temanggung ini sebenarnya sudah ada ribuan tahun yang lalu. Bahkan dimulai saat era Mataram kuno atau klasik. Hal ini bisa ditemukan di beberapa prasasti yang ditemukan saat penggalian misalkan ataupun saat ekskavasi situs arkeologis yang ada di sini. Nah, dari beberapa sumber sejarah yang saya baca dan saya kutip ya, itu menyebutkan bahwa daerah ini itu dulu itu namanya adalah Kademangan, Mas. Kademangan. Iya. Nah, Kademangan ini berasal dari apa? Jadi ada satu daerah Pikatan. Nah, Pikatan ini berupa sumber mata air, Mas. Karena di sini kan banyak sumber mata air juga. Nah, Pikatan ini juga mengacu pada seorang Raja Pikatan. Beliau adalah salah seorang raja yang ada di daerah sini dan memiliki satu keinginan untuk tetap mempertahankan daerah ini gitu, Mas. Atau memperluas, mengekspand. Karena waktu itu dibawa dari kerajaan dinasti Syailendra. Nah, ketika dinasti Syailendra itu dipimpin oleh seorang Raja Balaputra Dewa, beliau ini, Raja Balaputra Dewa ini ingin memperluas wilayahnya itu lebih luas lagi, termasuk daerah ini. Nah, salah satu taktik yang dipergunakan oleh Rakyat Pikatan adalah bagaimana bisa memperluas juga dan mempertahankan daerah ini, yaitu menikahi saudara kakak dari Raja Balaputra Dewa. Dan taktik ini berhasil, singkat cerita. Nah, ketika berhasil menikahi seorang putri ya, atau kakak dari ini, Pramudawardhani atau apa? Beliau ini gitu, dia Pramudawardhani berhasil dinikahin. Akhirnya siasat itu berlangsung jalan dan dibantu oleh banyak panglima, prajurit dan juga para senopati. Salah satunya ini senopati Kayu Wangi gitu. Ketika berhasil
Akhirnya daerah itu dipercayakan, yang direbut ini atau dipertahankan ini dipercayakan kepada seorang Demang-Demang, Mas. Sehingga disebut daerah Kademangan. Dari kata Kademangan itu menjadi Demang-Demangu. Kemudian jadi Temanggung. Itu salah satu kisahnya dari situ, Mas. Itu. Di sini juga waktu survei ke sini kemarin itu banyak banget kan entitas-entitas pasti ya, apalagi berkaitan sama jalan raya, berkaitan sama sungai, apalagi menarik banget Om. Kemarin dari sore aja, sore tuh waktu menuju maghrib itu kerajaan jin juga udah kelihatan di sebelah sana. Iya. Kerajaan jin. Terus juga yang paling unik, jadi di sini ada urban legend khusus. Iya. Yaitu sosok perempuan berbaju merah bernama Mulyana. Gitu. Dan terkenal banget di sini ceritanya gitu. Dari RT, warga-warga di sini juga pada tahu. Ada satu sosok perempuan berbaju merah yang bernama Mulyana, itu sering banget nampak di jembatan ini dan jembatan itu. Dan pokoknya lingkungan-lingkungan sini tahu lah tentang si Mulyana itu. Kalau yang ini Mas, saya juga merasakan energi yang besar itu justru di tempat yang sana, yang jembatan kereta api. Tetapi kebanyakan karena ini kan banyak orang yang baru lalang ya Mas, orang melihatnya itu di sini. Jadi kayak kita mungkin samakan dengan Simani Jembatan Ancol. Iya. Gitu. Atau enggak kuntilanak merah terowongan Casablanca. Iya. Karena itu juga yang menyebabkan banyak kecelakaan yang ada di sini. Betul. Selain memang secara kontur geografisnya, nah ini ngomong-ngomong nih, baru pertama kali ya ngajak Mas Ame. Benar. Tidak jauh dari sini, ini kan ada fasilitas kesehatan nih. Iya. Menurut Mas Ame sendiri gimana fasilitas kesehatan yang ada di sekitar sini? Apakah ada pengaruhnya? Kita sebutnya nggak senegatif ya, maksudnya. Apakah misalkan ada tempat yang kita sebut dengan fasilitas kesehatan itu berpengaruh dengan ini gitu? Dari tempat-tempat lain ya, bukan di sini ya, yang berdekatan dengan fasilitas kesehatan gitu ya. Itu mengandung sih Om, mengandung energi negatif. Jadi menyalurkan energi negatif kayak rasa sakit. Sakit itu sendiri kan negatif ya? Iya. Sakit itu yang keluar dari tubuh kita adalah energi negatif, dan itu sangat diminati oleh para jin gitu loh. Apalagi tempatnya kan seperti ini gitu, udah kali lah, terus jalan raya yang turunan ya Om ya, di sini kan turunan ya. Bertemu di tengah ya. Bener, ketemu di tengah, terus belum lagi kisah-kisah di baliknya. Pada akhirnya semua bersatu loh, menjadi sumber kekuatan bagi makhluk-makhluk negatif. Iya, mungkin nggak usah berlama-lama. Betul. Nggak keburu malam juga. Betul. Kita langsung menuju jembatan yang dimaksud, karena kalau di sini kondisinya nggak kondusif, pinggir jalan juga, dan kita ketarik ke sana. Karena saya menemukan beberapa hal unik ini nanti Mas. Benar-benar Om. Gitu. Kerasa ya dari sekarang udah kayak manggil-manggil banget. Iya. Tolong. Apakah itu? Kita langsung ke sana. Oke. Tetap ditunggu Sobat Javanika. Supriyanto, sudah tinggal di sini kurang lebih 30 tahun. Kalau saya tahunya hanya sedikit Mas, cuman dari ceritanya itu istilahnya yang top-topnya itu Mulyana Mas. Setahu saya ceritanya itu dia itu istilahnya masih siswa terus dihamili orang frustasi. Terus setahu saya selain Mulyana itu ada 2 kali Mas, 2 kali orang dari atas, jatuh dari atas, menjatuhkan diri dari atas. Nah ini kita nginjek tanah nih Mas Ame. Iya, kita udah nampak. Yang Mas Ame rasain apa nih? Yang dirasain banyak banget Om. Itu banyak layer ya Mas ya? Banyak layer banget. Kita split aja deh. Ya, aku layer. Mas Ame manggil sosok, terus saya nanti yang narik cerita retrokondisinya ya. Siap. Tapi ini banyak banget sosok sih sebenarnya. Iya. Dipilih aja Mas, yang lebih dari 3 Mas. Ini mungkin kalau genderuwo kayak gini mah yang buat jaga-jagain ini kali ya? Iya, ada yang ini sih. Ada yang mungkin punya warga. Iya. Kita ada di atas ini Mas, Iya. Makanya. Nah ini ada satu nih. Apa itu Mas? Kuntilanak nih Om. Iya. Dari tadi kan dia di pohon belimbing atas. Iya turun ya dia terbang kan. Sini nih. Coba Mas Ame tarik deh dia. Atau kita pakai bagai ini aja guide-nya sini. Aku tanya dulu ya. Iya. Ini sama Mas Ame mau ketemu satu entitas seperti kuntilanak ya. Coba mau jajak komunikasi, siapa tahu bisa mandu kita di sini.
Wah, anginnya datang. Ini loh. Pada turun ini soalnya. Enggak. Tapi Nggak tahu apa-apa om dia. Kenapa? Dia cuman pengen ngikut, ada apa rame-rame di sini katanya. Oh iya. Kalau yang bisa ngajak ini siapa ya, Mas? Tadi sempat pas datang ke sini kan dari kemarin survei itu om. Ada sosok ular itu loh. Iya. Tadi pas aku datang ke sini pertama belum kenali, tapi pas sama Om Hao di sini mungkin Om Hao udah salam juga kali ya. Iya. Beliau nyebutnya namanya Ki Ageng Kuas. Iya. Itu beliau sosoknya ular putih. Ada mahkotanya kecil juga. Matanya warna hijau emerald gitu loh. Iya. Gagah sih, tampan banget dia. Nanti mungkin kita agak ke bawah situ kita panggil biar sopan lah gitu ya, kita yang nyamperin agak ke sana. Iya. Sebelum nanti kita ke sana ini sebenarnya ada beberapa ini sih Mas, layer ya. Iya. Seperti yang tadi sudah kita ambil periodisasinya dari era Mataram klasik ya, sampai dengan kolonial. Nanti coba kan kita lihat di era kolonial itu seperti apa dan kita tarik mundur. Karena saya melihat banyak sekali perpaduan Mas di sini. Itu baik jelas dari Tanah Jawa, dari Belanda, dan juga ada beberapa tuh berbau-bau Tionghoa gitu yang ada di sini. Yang ini juga selain ada beberapa entitas-entitas itu yang menurut saya ini penyebab dari kekacauan gitu Mas, karena ada dua kerajaan, ini unik Mas. Jadi ada dua kerajaan, satu itu kerajaan putih, satu itu kerajaan hitam. Dan mereka ini kayak tawuran di sini gitu. Dan siapa sih Ki Ageng Kuas ini nanti itu yang kita akan cari gitu, karena ada ini yang sering atau jarang kita tidak temui. Dua kerajaan gaib biasanya itu mereka punya teritori, tapi di sini itu anehnya mereka benturan. Jadi sering tawuran gitu. Dan akhirnya jadi urban legend ya Om? Iya, karena ada beberapa yang menyerupai ini, menyerupai itu, ada yang membujuk ini, membujuk itu. Kita cari core-nya ini siapa sih Mas ini? Siapakah yang ada di sini? Penyebab ini. Oke, kita mulai dekat Mas. Kasihnya aja kayaknya Mas. Sini ada datar sih. Iya. Banyak banget entitasnya. Iya. Banyak banget. Mungkin kalau tim Javanica ke sini juga mulai merasakan betapa ramainya di sini. Karena didominasi juga sama pohon-pohon pisang ya Om ya. Jadi entitas pocong juga nggak kalah banyak. Ini gua bukan Om Damnya Om? Iya Mas. Ini gua bukan. Mana? Ini. Lubang sih Mas banyak kan. Dulu ya tapi ya. Kita nanti deket pilar deh Mas. Iya. Kayak ada sesuatu yang narik kita ke pilar ini. Ini ya. Ini. Atas. Ini. Oh ini. Oh iya. Oh iya. Jadi di sini teman-teman lihat deretan pohon-pohon pisang. Banyak banget. Jadi ada salah satu entitas pocong yang beda dari teman-teman lainnya. Ini agak merah warnanya. Coba kita ajak sedikit ke komunikasi ya. Ini panas banget, ini energinya panas banget. Kalau ditanya tentang Kali Kuas, mereka tetap nggak mau jawab. Tapi untuk energi untuk kasus-kasus kayak yang nakut-nakutin di jalan raya dan lain-lain, mereka ikut andil. Tapi bedanya tuh kenapa Mas tuh? Bedanya dia rajanya di sini, bosnya. Dia bosnya di sini. Dari yang ini semua pokoknya entitas jenis-jenis jin-jin pocong yang ada di sini, dia yang nguasain. Ada di sini.
habitatnya ya. Habitatnya Pohon-pohon pisang kayak gitu. emang habitatnya di sini. Mungkin kita cari entitas lain yang seru. Soalnya ada ular, ularnya tuh macam ular naga, itu Ki Ageng Kuas. Ada juga tadi di sini nih sosok kakek-kakek nih. Ikut duduk. Oke, kita lanjutin. Masya Allah, bagus banget kerajaannya ya dari dekat ya. Iya. Kita ke pilar deh mas, kayaknya udah disambut. Saya udah kesana duluan. Nah, Ini mas. sini aja. Coba aku dulu yang cek deh. Enggak, aman. Aman. Aman ya? Aman. Lewat pinggir ya? Kita ditontonin Om ya? Iya. Sini mas Sami. Nah, Mulyana di sini nih Om. Iya. Iya. Oh ini nih. Coba kita ajak turun ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Jadi tempat nongkrongnya Kak Mulyana itu di atas ini teman-teman, di rel. Ini. Itu persis ketika loncat ya, Iya. persis banget ketika dia loncat. Coba kita tarik ya, ini banyak banget binatang-binatang juga teman-teman. Oh, ada yang jagain Om? Ya. Ada sosok yang jagain. Kita kesini dulu aja deh mas. Dulu. Kita sini deket sini aja mas. Itu kaki keram sebelah. Tiba-tiba. Sini sih. Ini ya, saya akan buka sebelum nanti kita yang sudah kita bawa apa nanti akan kita larung di sini. Saya menceritakan tentang sejarahnya jembatan ini, mas. Iya. Jembatan Ika ya. Jadi jembatan kereta api yang melintasi Kali Kuas di Temanggung ini itu menghubungkan jalur kereta api antara Jogja, Magelang sampai dengan Temanggung. Kemudian Temanggung itu juga bisa ke Ambarawa sampai dengan Semarang. Waktu itu memang pemerintah kolonial sangat tertarik dengan daerah Temanggung karena hasil buminya berupa tembakau. Gitu. Iya. Nah, pada tahun 1907, tepatnya tanggal 1 Juli 1907, jalur ini dibuka, jalur kereta api ini dibuka oleh perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda tapi swasta, yaitu Netherlands Indisch Spoorweg Maskapai. Dan sebagai seorang anemir atau pemborong, yaitu seorang Tionghoa bernama Tuan Ho Chong An yang membangun ini, mas. Iya. Gitu. Terus jalur ini itu satu trase itu percabangan dengan jalur Secang yang ada stasiun Secang di Magelang. Ya. Jadi satu jalur itu mengarah ke Ambarawa melalui Bedono dan satu jalur itu mengarah ke Temanggung. Sampai Paraan. Gitu. Nah, dua trase ini dibangunnya. Selesainya juga. Jadi yang antara Secang sampai dengan Temanggung itu selesainya di awal tahun 1907, 3 Januari 1907. Kemudian yang Temanggung sampai dengan Paraan itu selesainya 1 Juli atau diresmikan 1 Juli 1907. Tetapi karena setelah Indonesia Merdeka kalah dengan sistem transportasi jalan karet pada waktu itu, akhirnya jalur kereta ditutup, mas. Oh, okay. Per 1 Maret 1973. Jadi ini sudah lama terbengkalai, tidak dilalui. Nah, selama ketika dulu ini masih aktif ya,
Selain kereta api yang lewat sini, juga dipergunakan untuk menyeberang marga. Jadi ini dikasih papan di atas. Di atas ini ya? Ini dulu ada papannya. Kemudian di sini ada seleko. Ini ada seleko mas sama ini. Nah ini seleko itu fungsinya untuk kalau ada orang nyebrang, baik kalau warga. Kereta lewat nanti minggir ya? Minggir. Dan tempat ini juga pernah dipakai untuk loncat. Yang saya lihat gitu. Yang unik ya dan perlu dikasih apresiasi kepada pemborongnya Tuan Ho Chong An pada waktu itu. Beliau ini sangat percaya, bahkan menghormati kepercayaan lokal. Salah satunya banyak sekali jalur kereta yang dibelok-belokkan karena tidak mau memindahkan batu besar, pohon, menebang pohon gitu mas. Ada beberapa permasalahan ketika melewati daerah sini. Karena ternyata saat pembangunan itu sendiri banyak sekali mengalami kendala baik teknis maupun non teknis. Non teknis terjadi ketika ternyata jembatan ini melalui satu arus yang berkaitan dengan metafisik. Kita sebut dua kubu mas. Ini kita ada di kubu putih nih. Kalau di sana kubu hitam. Betul. Ya gitu mas. Betul. Itu sih mas Ame. Betul. Ini yang mungkin bisa mas Ame komunikasikan sih. Selain saya coba untuk download ceritanya dan saya coba komunikasi dengan satu entitas ini yang mungkin bisa menjadi penengah dari kedua-duanya itu sih mas. Jadi yang dimaksudkan dari kubu putih dan hitam ini beda kerajaan ya? Iya. Beda kerajaan ya om ya. Nah kemarin juga kan sempat survei ke sini, terus dapat cerita juga dari warga, salah satunya Pak RT di kubu hitam di sebelah sana. Jadi kan ada Pak RT di kubu hitam, ada Pak RT di kubu putih. Dapat cerita di sana beliau itu bikin jamban gitu loh buat para petani bersih-bersih setelah pulang dari sawah gitu. Namun pada belum selesai banget dibangun, Pak RT itu dicakar om punggungnya gitu sama sesuatu sosok. Terus kan pada saat aku telisik kemarin, wah ini sosoknya genderuwo. Aku berpikir dong, kok bisa ya gitu kan? Jin kan seneng banget ya sama tempat-tempat kotor, apalagi dibikinin jamban gitu, disediakan tempat-tempat kotor. Tapi kenapa malah dicakar gitu, kenapa malah diserang? Itu kenapa om? Kenapa? Iya, jadi ini mas Ame, ada sosok itu tinggi, setinggi pilar. Ini ngawasin kita sih, dia bertanduk emang, bermata merah, bertanduk satu, gini. Jadi nggak seneng lah diacak-acak gitu ya? Iya sebenarnya gini, entitas ini satu yang mengalami korban PHP sih ketika ini dibangun dulu. Jadi akan sensitif ketika ada proyek apapun itu. Apapun itu. Jadi suatu cerita ketika ini dibangun dulu itu sebenarnya dari si pemborongnya sendiri itu sudah menyiapkan ubur rampe. Tetapi ada beberapa yang dikurangin mas. Jadi trust issue lah ya. Trust issue ya waktu itu karena dalam pembangunan ini juga melibatkan beberapa praktisi lokal. Praktisi lokal dan ternyata dua praktisi ini pun juga nggak akur. Jadi ini dua pilar yang ketika pembangunannya itu banyak debat. Karena sempat ini nggak presisi mas ketika diarahkan ke sana itu. Kalau di teknik sipil kan udah di waterpass, sudah di apa itu udah di ini ya sudah lurus. Tapi ketika di keker yang saya lihat waktu itu ketika ada survei pengerjaan di depan ininya mungkin kayak apa ya modelnya kalau sekarang kayak teodolit atau waterpass kalau pada zaman sekarang ya, tapi waktu itu ketika survei seharusnya waterpassnya itu lurus tapi muncul siluman ular katanya. Jadi ketika diteropong keluar, ketika dikeropong itu keluar gitu. Terus ada satu yang kurang sebenarnya pitik sekandang mas. Kalau saya minta pitik sekandang itu ayam satu tapi ayamnya ayam cemani hitam yang diminta sana. Susah dong om itu ya? Iya. Dan waktu itu kan mintanya yang cemani hitam itu yang pure, tapi dikasihnya yang kualitas bawahnya, yang darahnya nggak manis katanya. Nah ketika sudah dikasih darah itu kemudian mereka minta terus mas, sampai ada pemasangan kepala kerbau juga yang saya lihat ditanam ya? Ditanam di sini. Itu sih mas. Tuh, apakah yang entitas kubu sana aja apa kubu sini juga tuh om? Yang minta hal-hal semacam itu?
Lebihnya sana sih. Lebih sana ya? Jadi sebenarnya salah satu kenapa itu dicakar dan gini-gini, pertama memang tanahnya nggak mau kotor, Mas. Karena kan saya lihat satu entitas Gundurwo yang kerajaannya itu megah, rapi, bersih. Iya, benar. Gitu, dan ketika akan ada proses itu harus sekecil apapun tuh harus ada selamatan katanya. Kalau nggak gitu nganggar nih areal kita gitu. Karena dulu sudah dibangun kayak gini gitu. Terus mau dibangun sesuatu lagi nggak mau gitu nggak ya? mau, iya. Ini salah satu ini karena harus perlu berampe, Mas, katanya yang disampaikan. Salah satunya ayam cemani itu Iya, bentukannya. iya. Kalau yang satu entitas yang ada di sini sebenarnya saya lihat ada dua yang negatif, Mas. Yang satu yang tadi ular putih itu positif. Itu sebenarnya berasal dari ini sih, Mas. Pusakanya itu namanya Ki Ageng Kuwas. Tapi nama pusakanya ini berasal dari seorang tokoh yang namanya sama. Ki Ageng Kuwas itu tokoh yang mungkin babat alas daerah sini, atau yang beliau pernah bertapa di sungai ini gitu. Nah, pusakanya itu karena ini punyanya beliau, salah satu yang ditanam di sini itu adalah Ki Ageng Kuwas. Itu memang berbentuk ular, kalau nggak salah ini berlok 13. Terus kemudian ada seperti mahkota dan hijau safir. Safir ya. Sementara yang di sana ularnya hijau semua. Tapi kepalanya cewek, Mas. Bertaring. Ini hampir ini, Mas, hampir mengingatkan dengan entitas Green Giant atau buto hijau. Itu yang negatif. Itu yang menghasut. Betul, nah, ini betul. nanti sebelum Mas Ame berkomunikasi dengan entitas itu siapa? Karena ini di sini ada Ki Ageng Kuwas, di sana ada Nyi Ageng Kuwas, kayak gitu. Sepakat. Iya. Masuk. Tadi sebelum mulai, nanti kita ini sih, Mas, mungkin ada bunga kantil, mawar merah, sama kembang setaman. Kira-kira yang mau dilarung dulu yang mana, Mas? Ini Mas Ame nanti untuk dapat informasi sana, karena ini ada kaitannya dengan Mulyana. Gitu. Ya, karena entitas ini kan sebenarnya kepalanya cewek, Mas. Jadi rambutnya panjang ular. Tapi leher ke bawah ini ular semua. Hampir persis Nyi Blorong ya? Iya, tapi kan kalau Nyi Blorong segini, itu leher, Mas. Nah, itu kadang yang melayang-layang. Yang menyerupai kalau orang mungkin gini ya, kalau orang awam lihatnya itu kayak kuyang. Tapi itu ular. Betul. Jadi bukan jeruan bawahnya. Itu ular kambang. Iya, itu sih, Mas. Betul. Mungkin Mas Ame mawar merah atau apa yang mau dilarung nanti ceritanya akan dikasih ke Mas Ame. Dan entitas ini menurut saya yang negatif, Mas, karena yang sering ngebujuk buat loncat dan lain-lain. Iya. Betul. Jadi beruntung ya kita bisa turun di sebelah sini ya sebenarnya, Om ya. Iya. Karena sebelah sana itu benar-benar negatif. Waktu survei juga maghrib kebetulan itu banyak banget sosoknya gitu loh di sana. Iya. Dan ini curam, Mas. Jangan. Curam banget. Mending kita di sini deh. Ya, Sobat Javanika, tadi saya sempat komunikasi sama Mulyana, walaupun belum bisa ditarik ke bawah buat mendampingi kita berdua di sini, karena masih di lock kubu seberang. Dia mintanya mawar merah aja gitu. Jadi ini bukan buat dikasih makan, tapi untuk menetralisir dan buat menguatkan energinya agar bisa terbebas dari kuncian kubu sebelah. Iya. Gitu loh. Makanya, nah ini juga aku mau bakar ini juga nih buat netralisir juga. Iya. Awas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sebenarnya entitas yang emang harus dibebaskan ya, Om ya? Iya. Gitu, supaya tidak ada lagi stigma-stigma bahwa si Mulyana yang aslinya, yang korban itu tidak dijelek-jelekan, Om ya? Wah, nih hantu nih suka ngajak bunuh. Nih pokoknya gosipnya tersebar sampai saat ini ya, Om ya? Supaya akhirnya isu-isu mengenai
Mulyana yang jelek-jelek tuh kita bisa netralisir, Iya, gitu Om ya. Kita harapin sih itu gitu loh. Akhirnya fitnah-fitnah A, B, C, D yang jelek-jelek gitu hilang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Om backup Om. Tahu. Cukup kuat energinya, kuat banget. Kayaknya nggak mau gitu loh ngelepas ini semua. Kita langsung ke sana aja, Mas. Iya. Jadi ya namanya kubu hitam ya. Urban Legend di sini fantastis banget ya masuknya. Ini karena mereka ini sih, Mas, kadang tawuran ya di sini ya. Iya. Di tengah-tengah sungai itu, Iya. teman-teman kalau misalnya ada kubu A, kubu B, ya perang gitu tuh kayak SMK adu Anu sih, Mas, banteng. saya diberikan satu gambaran. Iya. Jauh sebelum tempat ini dibangun memang apa ya? Seseorang yang sakti ya waktu itu ya. Ki Ageng Kuas sendiri itu melakukan satu pertapaan di sekitaran sini. Jadi saya melihat ada satu batu besar di sana antara jembatan kereta dengan jembatan jalan yang tadi kita kunjungi. Wilayah ini sering diganggu ceritanya, diganggu oleh entitas Genderuwo yang waktu itu sempat ada ini sih, Mas, komunikasi begini, kita tarung gitu. Iya. Adu ilmu lah. Iya. Kalau Anda yang menang, kamu misalnya terjemahannya bahasa Indonesia ya, kalau Iya. Anda yang menang, saya mau menjadi pengikutmu. Tapi dan sebaliknya. Nah, ketika berantem itu ternyata entitas yang hitam itu mereka menggunakan ilmu sihirnya. Tapi Ki Ageng Kuas ini menggunakan ilmu putih. ilmu intelijensi apa ini? Apa seperti, Mas? Kecerdasannya. Kecerdasan, Itu menggunakan intelijensinya. Jadi lebih mengarah kepada ini, Mas. Adu ilmu ini, ilmu keagamaan kita sebut. Iya. Jadi ini sebenarnya satu kawasan hitam semua pada waktu itu. Di babat alas. Di babat alas. Kemudian entitas-entitas yang mengakui kekalahannya, mereka akhirnya berpindah kepercayaan, gue sebutnya ya. Akhirnya mereka lebih memilih ke sinar putih daripada sinar hitam. Jadi ada yang, jadi di sini itu dianggap pengkhianat, Mas. Ya, ternyata adiknya, dianggap satu pengkhianat ketika kamu menempati daerah sini gitu. Dan di sini tidak terlalu banyak memerlukan sesuatu hal yang ditanam, tapi di sana banyak banget. Salah satunya penyembelihan ayam, dan saya melihat juga ketika ini sudah jalan ya waktu itu sering harus di malam-malam tertentu terdengar suara seperti gamelan. Karena kerajaan itu ternyata waktu peresmian juga minta kayak ini wayang dan pesta gitu ya. Iya. Dan sering ada ini, Mas, kenduri dengan memotong selain ayam kambing. Dipotong di sini gitu. Agak repot ya, Om, Mas, berarti ya? Iya. Nah, kejadian sebenarnya ada beberapa entitas yang dia karena haus darah dan dapat merasuki pikiran-pikiran orang yang ini ya, orang-orang yang mungkin beban hidup kosong untuk terjun di sini. Karena sering banget, Mas, bahkan sejak zaman kolonial ketika ini Mas aktif, zaman Belanda pun sudah ada. Saya melihat. Bukan cuma loncat berarti ya, mungkin menenggelamkan. Tapi memang kebanyakan loncat ya, mereka jalan, kemudian loncat. Bahkan ada orang yang ketika nyebrang malam-malam melihat jalur itu jadi dua, Mas. Jadi loncat itu tidak karena sengaja, tapi ada juga yang tak sengaja. Diarahkan gitu ilusi optik. Dan Mulia ini sebenarnya salah satu entitas yang dia terbebas dari satu kepungan kubu. Dan dia dianggap pengkhianat oleh sana dan terancam terintimidasi. Dia tidak bisa apa-apa. Entitas yang tadi saya sebutkan, ular yang itu, dia menyerupakan aja. Dia sering jalan dari sini sampai sana, mencari orang dengan kondisi sama untuk melakukan suicide. Oke. Betul ya, Mas, kita sana.
Tanpa no. Kuncinya mana? Dari sana Om, sebelah situ. Seperti sebuah rumah di sini, Om. Iya, iya. Dan saya melihat pintu sih, Mas. Iya, gerbang apakah? Iya. Dan beberapa pusaka dari tadi menggoda-menggoda sekali di Iya. sini. Ya, nampak kayak trisula Iya. ya, tapi dijaga kayak siluman monyet. Itu yang paling top. Om, panas banget, Om. Iya. Wah. Di sini aja sih kita. Ini nggak apa-apa, ini masih belum ditanam. Jadi kita di sini mencoba untuk manggil Kak Mulyana. Ya. Mas Kita mungkin coba aja. bisa pakai media tanah sih untuk ini. Saya tak backup nggak menyentuh, tapi saya coba tutup sini Oke. ya. Mas, saya Om. melihat kayak banyak anti-sat kerdil ya, Mas. Iya. Yang mau ngacoin kita nih. Belum serangan dari seberang, serangan Iya. dari yang aneh-aneh. Kayak tempat yang private banget gitu loh, Om. Iya. Jadi di sini ada gerbang. Oke. Iya. Saya mendapatkan satu gambaran, Mas, seorang perempuan, memang masih sekolah pada waktu itu ya. Mungkin bukan orang asli sini dia. Korban janji lelaki, dia bilang gitu. Iya. Anak SMA, dia seperti terkena satu bujuk rayu cowok ya, kakak kelas kayaknya. Intinya melakukan hubungan terlarang sampai dia hamil. Depresi akhirnya ya. Ya, intinya udah 4 bulan, 5 bulan dan dia ketahuan dan diusir dari rumah. Dia naik kereta sebenarnya, naik kereta saya lihat dari Temanggung, Paraan Temanggung, naik kereta lewat sini. Ketika dia tiba di satu stasiun, saya stasiun kecil, akhirnya ketika lewat daerah ini kayak ada sesuatu yang membisikin sih, Mas. Dia naik kereta sebenarnya, dia yang membisikin, jadi kamu mati aja. Semakin kini semakin banyak yang bisikin Semakin ya. sini, akhirnya dia coba turun. Hampir kejadiannya itu dibilang malam juga enggak, tapi agak-agak mau Maghrib ya. tapi hujan kondisinya, habis hujan. Kemudian lalu lalang. Kondisi waktu itu sini nggak seramai nih, Mas, masih sepi. Kemudian ada seorang laki-laki juga waktu itu yang coba ingin menyelamatkan, memanggil, tapi dia kemudian menghadap ke sana dalam posisi seperti ini, Mas. Akhirnya dia begini, terjatuh dan menggunakan, saya bukan kebaya sih ya, tapi setelan Blus kayak daster. selutut, Betul. tapi berwarna merah cetar gitu ya, Iya. merah, dan menggunakan pita berwarna merah juga, karena dia semasa hidupnya sangat suka warna merah. Dan saya melihat satu gambaran ketika dia dengan seorang laki-laki yang waktu itu boncengan sepeda di ladang tembakau, karena laki-laki ini mungkin putra seorang pejabat ya, atau lurah ya pada waktu itu ya. Terjadi satu hubungan terlarang yang dilakukan di, entah ini seperti gudang penyimpanan tembakau atau apa, karena hujan kondisinya. Terus ada ini sih, Mas, di sini, yang ini khas banget, sisipan mawar merah. Iya. Itu yang waktu itu saya lihat dikasihkan cowoknya. Iya, betul. Itu, Mas, itu. Betul, iya. betul, Gitu. betul. Itu jadi Aduh, merinding lagi, guys. jadi kondisi habis hujan kita ketahui pasti banjir. Jadi ketika Mulyana ini terjatuh, terbawa arus, tidak ditemukannya di sini, tapi 3-4 kilo dari tempat ini. Semenjak waktu itu jarang sekali orang kemudian lewat sini berani lepas maghrib. Karena ketika maghrib selalu melihat ada seorang Sosok perempuan berdiri. Itu yang kemudian ketika disapa atau dilewatin, kemudian lihat ke belakang pasti dia terjun. Iya. Nah, sejak kejadian itu inilah di copy paste. Betul. Yang ini kemudian minta dengan kondisi sama. Beberapa kejadian tantangan ketika sini itu pakai baju merah ternyata, Mas. Itu sih, Mas. Betul. Mungkin, Mas, Iya, Om. anu bisa ditebalkan karena saya langsung plek gitu. Iya. Oke, fokus. Karena Iya, ini iya.
banyak banget. Jadi si Mulia ini sebenarnya Mulyana ya namanya. Iya. Ya. Siti Mulyana, Siti Mulyana. Sri Mulyana gitu. Nah, si Mbak Mulyana ini sedih sih, ngeliatnya sedih sih teman-teman. Jadi bukan kehendak dia pinginnya si cowok itu bertanggung jawab. Cuman karena masih dari anaknya pejabat, apa yang tadi jelasin Om Hao, karena itu suatu hubungan yang terlarang, akhirnya ditolak lah mentah-mentah gitu loh sama si cowoknya, sama keluarganya. Akhirnya kabur. Dan itu udah ditemukannya lama Om. Iya. Mayatnya itu. Karena udah ngembung saya lihat. Iya. Temukannya udah lama banget. Dan itu pun hampir tidak dikenali kecuali pitanya. Dan itu pitanya masih ada, malah nyangkut di sini. Iya benar. Nyangkut di leher. Jadi dikenalin Siti, panggilnya Siti ya, tapi sini terkenal Mulyana. Iya, Siti Mulyana. Iya. Jadi sosok inilah yang ditiru sama entitas-entitas jahat di sini. Ya, akhirnya tersebar. Sebenarnya itu cerita aib banget sih Om. Iya. Cerita aib banget dan buruk banget, tidak patut ditiru. Pokoknya apapun permasalahannya bisalah ya kita omongin baik-baik gitu. Dan jadi cowok juga harus bertanggung jawab. Iya, dan ini juga satu ini sih Mas, satu info ke kita bahwasanya dia itu gelap di sana. Iya. Saya pengen minta maaf sama orang tuanya ya, terutama ibunya gitu, karena ibunya seorang buruh perkebunan tembakau dan dia anak tertua yang harusnya bisa memberikan contoh atau menjadi harapan keluarga karena bapaknya sudah nggak ada. Dia sebenarnya menyimpan satu dendam ya dengan seorang laki-laki itu. Ini nggak usah didetailnya tadi ya. Dan dia merasa setelah mati ternyata itu bukan solusi. Iya. Aku di sini tuh gelap, nggak bisa ngeliat apa-apa. Bahkan nggak denger apa-apa, dia bilang gitu. Dan yang sekarang cuman kadang bisa bikin dia bisa melihat ya. Kalau orang mungkin maaf ya tunanetra tapi bisa mendengar, itu tak kalah azan Mas. Dia hanya bisa mendengar satu suara, itu azan. Bahkan ketika kita kesini pun dia tidak bisa melihat. Ternyata beberapa yang pernah melakukan percobaan dan ini ya untuk mengakhiri hidup itu terkumpul di belakang kita Mas. Iya. Betul. Nah, saya tidak hanya melihat ini saja, tetapi ada laki-laki juga yang saya lihat yang terjatuh dan kepalanya membentur batuan yang di bawah. Itu sih banyak sih Mas ini. ini korban kayak gitu menurutku ini juga selain nyesek, auranya nggak enak ya. Maksudnya mereka itu gimana Mas, kayak ada di satu ruangan yang mereka itu jalan gini loh Mas, karena benar-benar gelap, tempat itu nggak ada sinar. Hanya satu-satunya yang didengar adalah suara azan, itu aja lirih katanya. Dan ini aku dari tadi merinding terus sih Om. Maksudnya aku di Om Hao ngomong apa, di kepalaku ngomong apa, itu sefrekuensi Om. Iya. Bener-bener persis. Bener-bener persis. Jadi kaitannya antara tempat ini, jembatan lama ini, sama jembatan Kalikuas kan ada dua, ada jembatan kereta lama sama yang itu Om ya. Yang tadi ya. Sama yang tadi itu. Kaitannya itu di sini tuh terbentang kerajaan jin. Kerajaan jinnya pun masih sampai saat ini ya, masih saling bentrok gitu. Akhirnya jin-jin yang jahatnya mengganggu perlintasan gitu kan, karena kan perlintasan sebenarnya babat kali ya. Jadi kalinya dibelah, dijadiin jalan perlintasan mereka. Ya wajar menjadi banyak gangguan. Kan di situ juga cerita ada katanya ada ini Om, ada mobil berguling, untuk korbannya meninggal semua. Banyak deh kejadian-kejadian aneh di jalan yang melewati Kalikuas. Tapi untuk yang tier paling tingginya itu di sini. Ada kerajaan. Kalau kita bahas jauh ya, ada kerajaan jin. Terus juga ada sosok Kak Mulyana. Kita ada sosok Kak Mulyana. Terus sosok kubu hitam, ada genderuwo dan kawan-kawannya bertanduk satu, berbadan besar. Terus juga di sini ada Ki Ageng Allah Akbar Kuas. Ada Ki Ageng Kuas yang beliau ini sosoknya ular. Oh, ganteng gagah, sosoknya ular, bisa jadi manusia juga, bisa jadi keris juga. Sini banyak banget pusaka banyak banget yang menggoda, yang emang buat itu ya mungkin daya tariknya kubu hitam ya. Iya Mas. Di situ gitu. Daya tarik kubu hitam supaya
kita mengambil pusaka di situ, nanti minta ubur rampe dan lain-lain. Iya, dan apa ya Mas ya? Satu hal lagi bahwa memang selain banyak pusaka itu ditanam untuk menghalau banjir. Iya. Ketika ini ya. Paku bumi berarti masuknya ya? Paku bumi, ya, yang ditanam. Jadi kita sempat salah sangka ketika di sini biasanya suatu pembangunan pilar tuh pakai tumbal manusia, betul. tetapi di sini pakai pusaka. Satu pusaka besar yang ditanam itu, karena ada pusaran sih Mas. Ada pusaran besar di sini ya? Iya. Jadi kalau misalkan nanti ini siang hari gitu Om ya, itu kelihatannya adem, tapi kalau malam berbeda banget rasanya. Karena ini waktu buat mereka, gitu sih. Ya ini mungkin sebelum kita akhiri Mas, nanti kita coba simpulkan apa yang kita temukan, apa yang selama ini diketahui warga, apa yang selama ini diketahui oleh mungkin netizen dan khalayak umum ya, dan hasil penelusuran kita hari ini apa gitu yang bisa kita peroleh. Betul. Mungkin kita nggak usah lama di sini, kita nyari tempat yang enak, kita ngelepas nih pendinginan kita. Iya. Iya Mas, Cooling Iya. down. Ini gerah ya Mas ya? Panas banget di sini. Padahal semakin malam. Ya mungkin dari Mas Ami dulu kesimpulannya apa? Yang aku dapat dari perjalanan tadi, melihat perseteruan dua kubu, antara kubu putih dan kubu hitam, begitu pula dengan cerita masyarakat yang beredar, ternyata masih saling berkaitan ya. Iya. Benar-benar berkaitan banget gitu. Sosok-sosok siapa sih sebenarnya yang menggoda orang-orang untuk melakukan atau untuk mengakhiri nyawanya gitu di sini? Ternyata itu adalah tetap dari godaan-godaan jin ya Om. Benar. Bukan si Kak Mulyana itu sendirian gitu loh. Itu sih Om. Iya, dan ini menjadi satu urban legend yang selalu mengingatkan kita ya, bermula dari seseorang yang frustasi, mengalami sexual harassment, kemudian mengakhiri diri sendiri ya. Dan saya mendengar satu kata-kata ini yang mengerikan sih Mas. Apa tuh? Orang yang ada seseorang yang meninggal dengan cara seperti itu, sia-sia ataupun sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan, kata mereka. Jadi selain mereka misalnya pikirannya pendek lah, akhirnya mengakhiri hidup, mereka menyesal juga di sananya, karena memang benar-benar gelap. Yang kedua, dimanfaatin sama sosok-sosok negatif. Jadi ditumpangi atau dipencokin oleh entitas lain loh Mas, yang tujuannya untuk menjerumuskan yang lain, untuk menggoda yang lain, atau namanya jadi jelek gitu, dan sehingga jadi korban fitnah juga. Jadi korban fitnah secara metafisik ya. Kemudian seolah-olah ini tuh tetap dipertahanin, jadi kayak maskotnya gitu, yang dipakai untuk tempat ini diciptakan angker. Angker di sini pertama agar eksistensi mereka nggak sembarang dijamah orang. Yang kedua, memanfaatkan orang-orang dengan tujuan tidak baik, seperti halnya ngilmu, nyari untuk judi, dan macam-macam. Akhirnya datang juga Mas. Itu jadi kompleks. Dari satu kasus itu bisa dipergunakan untuk macam-macam. Itu sih Mas. Di luar dari sejarahnya dan macam-macam yang sudah kita bahas ya, ternyata ada satu pesan malam ini, bahwasanya sesuatu yang meninggal dengan kondisi tidak wajar, entah itu mengakhiri hidup sendiri, korban ilmu hitam, disantet dan macam-macam, itu sayang sekali harus dimanfaatkan. Karena ada apa sih Mas di situ? Dendam. Itu. Jadi layar terdekatnya dengan kita manusia ini, si Mulyana itu yang akhirnya jadi maskot ya? Iya. Jadi maskot yang ditunggangi oleh para jin atau para entitas negatif di sini gitu. Akhirnya menyebar fitnah, jadi nama Mulyananya jelek, nama orang-orang di sekitar pun bisa jadi jelek juga gitu ya. Iya, dan mungkin perlu digarisbawahi ya, satu entitas yang menyerupai kepala aja seperti kuyang. Kalau versi saya dan Mas Ami yang lihat itu adalah satu entitas menyerupai ular yang ada di sana. Itu yang negatif. Itu sih Mas. Ini salah satu penyebabnya juga, karena ketika saya coba untuk melihat lebih dalam, ada banyak seperti menyerupai sugus ya. Itu ternyata manipulatif Mas. Mereka ada seperti ini apa? Untuk menakuti. Dan ada kaitannya dengan ya beberapa tempat yang ditanam di sini, ataupun ini kan banyak ini ya, ternak ya. Biar tidak ada gangguan-gangguan seperti maling atau motong hewan terus. Ya maling lah intinya itu. Jadi
hal-hal yang tadi udah kita bahas di sini juga sangat berpengaruh ya sama jalan di sana ya Om? Iya, yang sebelumnya. Gitu. Dan menurut saya entitas perempuan bergaun merah dari jembatan Kalikuas ya, kita namakan si itu. Iya. Si manis bergaun merah dari Kalikuas itu, jembatan Kalikuas itu justru eksistensinya kebanyakan di sana. Yang seperti kita temukan tadi. Di sini sebabnya, tapi di display ya Mas. Iya, display. Di display di sana gitu ya. Showroomnya itu di sana, produksinya di sini. Gampangannya gitu. Iya. Siap. Gitu sih. Dan posisinya pun sama, ketika di sana juga kadang ada yang nyebrang, yang sering terjadi kecelakaan karena jalannya kalau kita lihat kan menurun gitu ya. Ada yang menghindar gitu ya ketika nyetir. Ada juga yang di ini Mas, stop Mas. Iya. Dan juga banyak faktor lain di situ kan, ada rumah sakit juga. Iya. Kan. Jadi dan pembuangannya ke kali ini, jadi semakin banyak energi negatif yang akhirnya jin-jin tersebut makin senang lah ya. Iya, untuk mencari lagi dan mencari lagi ya. Mencari lagi. Oke, mungkin penulisan malam ini kita cukupkan Mas Sami. Iya. Terima kasih ini sudah menemani saya. Dan semoga menemani terus harapan saya karena cocok kita. Oke, gitu kan kita akhiri ya Mas ya. Iya. Terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Tetap dukung channel Kisah dan Jimat dan juga podcast obrolan santai dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng, share sebanyak mungkin jika kalian suka, dan tinggalkan kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar. Dan untuk teman-teman penggemar seni fotografi dan juga videografi dan juga yang sedang kuliah di bidang yang sama, multimedia ya, dapat berbelanja dan tentunya dapatkan tawaran yang menarik. Dikunjungi dan tentunya belanja ya, karena banyak tawaran. Itu piranti-piranti perlengkapan fotografi dan videografi hanya di DOS Indonesia. Kalau di Jogja ada di Jalan Kial Urang. Kalau DOS ini sebenarnya ada di mana-mana gitu. Oke, kita tutup. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah binaringan rahayu satung